Salam, salam sejahtera, sehat dan semangat dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Masih semangat Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Ya, puji Tuhan. Ya, kita tetap bersyukur sama Tuhan. Biarlah sukacita Allah senantiasa meliputi kita. Biar tetap kita bergairah dan bersemangat. Karena Tuhan senantiasa memberikan kepada kita anggur yang baru. Tuhan mencurahkan kepada kita hikmat yang baru. Ya, dan kita tetap kuat di dalam kasih karunia-Nya. Ya, biarlah kita tidak menjadi kecut dan tawar hati dalam menghadapi apapun juga. Tapi kita tetap harus kuat dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit, saudaraku. Karena Tuhan menginginkan kita menjadi prajurit-prajuritnya yang tangguh, menjadi anak-anak panah yang siap menghancurkan musuh-musuh, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita berbicara kuasai diri dalam kelemahanmu. Kuasai dirimu dalam kelemahanmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam perjalanan waktu, kadang-kadang kita mengalami namanya memiliki kelemahan iman, kelemahan rohani, saudaraku. Kita mungkin karena faktor kecapean, karena kesibukan, saudaraku. Nah, yang harus kita lakukan adalah kuasai dirimu. Kenapa? Karena disitulah, waktu-waktu itulah iblis kadang-kadang datang kepada kita. Dia akan menggoda kita. Dia akan memberikan kepada kita jalan-jalan yang pintas. Sepertinya jalan-jalan itu bagus. Alkitab berkata, ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Haleluya. Nah, saat kapankah itu datang? Saat kita dalam perjalanan rohani kita mungkin berbagai tekanan. Mungkin bukan dosa Bapak Ibu Saudara, tapi banyak tekanan, banyak masalah-masalah yang harus kita selesaikan. Dan itu akan menyita pikiran kita. Dan hal yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudaraku, kita harus menguasai diri kita. Karena posisi kita saat itu adalah lemah. Haleluya. Nah, apa yang harus kita kerjakan saudaraku? Yang pertama, kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Kedua, saudaraku, cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Dia memberikan kepada kita hikmat-hikmat yang dari sorgawi. Bukan hikmat yang berasal dari dunia ini. Karena saya percaya tawaran-tawaran dari dunia itu banyak sekali. Ketika kita lemah Bapak Ibu Saudaraku, tawaran itu banyak sekali. Haleluya. Nah, tapi hari ini kita mau belajar saudaraku. Bagaimana kita menguasai diri kita di dalam kelemahan kita. Haleluya. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Nah, tetapi Yesus datang kepada kita, memberikan kepada kita kehidupan. Hidup yang berkelimpahan. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, sorga itu selalu berkelimpahan. Sorga itu senantiasa stabil Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Dalam keadaan apapun sorga tidak pernah berubah. Haleluya. Dia terus menunggu kita untuk mencari wajah Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata kepada kita, saat itu apa yang harus dilakukan? Yakobus pasal 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia lari daripadamu. Jadi dalam kelemahan kita Bapak Ibu Saudaraku, penting kita menguasai diri kita seluruhnya. Haleluya. Kita menguasai diri kita karena kita tahu posisi kita lemah. Saudara. Jadi pada saat kita menguasai diri kita Bapak Ibu Saudaraku, maka iblis tidak akan bisa menyesatkan kita. Nah, sekalipun itu mungkin dia memberikan tawaran-tawaran yang baik kepada kita. Kenapa? Karena kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita ada di dalam covenant Tuhan. Kita mencari wajahnya Tuhan. Nah, ada ayat firman Tuhan di dalam perjanjian lama. Di dalam kitab Nahum pasal yang kedua. Saya baca bagi Bapak Ibu Saudara. Kitab Nahum pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan apa? Pembongkar maju terhadap engkau, adakan penjagaan di benteng. Wow. Mengintailah di jalan, ikat pinggangmu teguh-teguh, kumpulkan segala kekuatan. Jadi yang kita lakukan adalah Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita lemah saudaraku, dan kita bisa menguasai diri kita, ingat baik-baik saudaraku, kita harus saudaraku, mengadakan penjagaan di benteng. Benteng kita adalah iman kita.
Benteng kita adalah kepercayaan kita. Benteng kita adalah doa kita. Ini adalah kekuatan kita. Ketiga hal ini Bapak Ibu Saudaraku jangan sampai lemah. Walaupun banyak ketekanan, walaupun banyak situasi. Mungkin masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah anak, masalah banyak hal saudaraku. Tapi saya percaya ketika kita mengandalkan Tuhan, adakan penjagaan di benteng. Benteng ini jangan sampai tinggalkan saudaraku. Nah, kita harus kuasai diri kita dan kita harus percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita. Bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar dalam kelemahan kita. Dan kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudaraku, mengintai di jalan, ukur kekuatanmu. Ya, ukur kekuatanmu. Ya, kita mengintai di jalan. Kita mau mencari hikmat Tuhan. Ya, kita intai seberapa besar kekuatan musuh kita. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, ikat pinggangmu teguh-teguh. Kumpulkan kekuatanmu dan lawanlah. Lawan, jangan mundur Bapak Ibu Saudaraku. Jadi lawan, kenapa? Karena ini akan bergejolak saudaraku. Bergejolak akan masuk dalam pikiran kita. Pikiran kita bergejolak dengan perasaan kita. Pikiran kita bergejolak dengan hati kita. Antara hati dan pikiran, antara perasaan. Ini penting sekali saudara. Waktu kita bisa menguasai seluruhnya, pasti kita berkemenangan. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Biarlah firman Tuhan yang singkat memberikan kekuatan iman kepada kita. Kuasailah dirimu di dalam kelemahanmu, maka engkau akan menang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat firman Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami mengerti jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bisa Tuhan menjadi anak-Mu yang tangguh dalam menghadapi hari-hari yang jahat ini. Hari-hari yang semakin membebani hidup kami. Hari-hari di mana hari yang harus kami lalui dengan kesulitan-kesulitan yang ada di depan kami. Kami percaya Bapa, kami bisa menguasai diri kami. Dan kami bisa menang dalam segala situasi iman kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.